A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam disebut imamah. Imamah dari kata imam yang artinya pemimpin atau ketua dalam suatu organisasi atau lembaga. Imamah juga disebut khalifah atau penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Imam juga berarti pedoman. B. Pandangan Islam tentang kepemimpinan. Al-Quran juga menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, yaitu Ingarse Sungtulodo dan Tutwuri Handayani. Setelah menelusuri Al-Quran dan hadis, pada pakar menetapkan 4 sifat yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umatnya, yaitu 1. Asidik, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. 2. Al-amanah, yakni kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. 3. Al-fatanah, yakni kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul dalam seketika. 4. At-tabligh, yakni penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan. Surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 24 dan surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 73 yang membicarakan tentang kepemimpinan yang baik. Ditemukan 5 sifat pokoknya yang hendaknya dimiliki oleh pemimpin atau imam. Kelima sifat tersebut adalah 1. Kesabaran dan ketabahan. 2. Yahduna bi amrina, atau mengantarkan masyarakatnya ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. 3. Wa auhayna ilahim fi'lal khairat, telah membudaya pada diri mereka kebajikan. 4. Abidin, beribadah termasuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. 5. Yakinun, atau penuh keyakinan. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu model-model kepemimpinan. Yang pertama yaitu model partisipatif dan pendelegasian. Kepemimpinan partisipatif adalah suatu kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berlainan. Yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik merupakan perpanjangan dari teori atribus. Teori ini mengemukakan bahwa pangkat membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik dan luar biasa bila mereka mengamati perlakuan tertentu. Karakteristik utama dari pemimpin karismatik adalah pertama percaya diri, yang kedua yaitu suatu visi, yang ketiga yaitu kemampuan mengungkapkan visi dengan gamblang, yang keempat yaitu keyakinan kuat mengenai visi itu, yang kelima yaitu perilaku yang di luar aturan, yang keenam dipahami sebagai seorang agen perubahan, dan yang terakhir atau yang ketujuh kepekaan lingkungan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntunan tugas. 4. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 4 dasar falsafi kepemimpinan kelompok dalam Islam atau Syiah, yaitu yang pertama, Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, dan pemberi hukuman. Yang kedua yaitu kepemimpinan manusia yang mewujudkan keadilan. Allah di bumi adalah nubuwah. Yang ketiga yaitu garis imamah, melanjutkan garis nubuwah dalam memimpin umat. Yang keempat yaitu para fikih diberikan beban menjadi khalifah. Jalaluddin Rahmat dalam buku Yamani yang berjudul Filsafat Politik Islam menyebutkan secara terperinci bahwa seorang fikih harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu faqaha, atau mencapai derajat mujtahid mutlak yang sanggup melakukan istinbat hukum dari sumber-sumbernya. Yang kedua yaitu akhlakul karimah, memperlihatkan ketinggian kepribadian dan bersih dari watak yang buruk.
Hal ini ditunjukkan dengan sifat istiqomah, as-shalah, dan tadayun. Yang ketiga yaitu kafa'ah atau memiliki kemampuan untuk memimpin umat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang, dan bekerja, dan sehat jasmani rohani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin menurut Islam. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan pada kelompok tersebut. Sehingga, sebagai seorang pemimpin hendaklah dapat, mampu, mau melayani, serta menolong orang lain untuk maju dan ikhlas. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut. 1. Setia. 2. Terikat pada tujuan. 3. Menunjang tinggi syariat dan akhlak Islam. 4. Memegang teguh amanah. Dan 5. Tidak sombong. Jenis-jenis kepemimpinan. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan sangat bervariasi antara lain sebagai berikut. 1. Otokrat. 2. Kurang mempercayai anggota kelompoknya. 3. Otoriter. 4. Hanya dengan imbalan materi saja yang mampu mendorong orang untuk bertindak. 5. Kurang toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan materi karakteristik yang harus dikembangkan dari seorang pemimpin. Beberapa karakter yang harus dikembangkan oleh pemimpin yaitu 1. Berilmu, efektif, efisien, dan produktif dalam bertindak, mampu menggunakan waktu dan memanfaatkan peluang. 2. Tahu akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 3. Berorientasi pada keluaran. 4. Membangun kekuatan termasuk diri sendiri dan para sahabat kita. 5. Mau menerima kelebihan orang lain tanpa rasa malu. 6. Memusatkan perhatian pada beberapa bidang utama dan menyadari bahwa hanya melalui kerjasama secara terus-menerus akan memperoleh hasil yang cemerlang. 7. Tawakal kepada Allah dengan meletakkan cita-cita yang tinggi. 8. Yakin pada diri sendiri bahwa hidup ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi akhlak kepemimpinan Rasul yang harus kita teladani. Akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bernegara antara lain adalah musyawarah. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata syawara yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim pada perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi beliau tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar, bahkan memaafkannya dan memohonkan untuk mereka ampunan dari Allah.